Bersyukur bisa bertemu saudara di dalam sapaan Gembala GKI pada kesempatan hari ini. Saudara, sebelum saya membacakan firman Tuhan dan men-sharekan firman Tuhan ini, saya mengajak kita bersama-sama berdoa lebih dulu. Bapa yang di surga, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan membuka hati pikiran kami, agar firman-Mu dapat kami mengerti dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Filipi 2 ayat 8 berbunyi demikian. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara yang berbahagia, seorang anak remaja mengikuti sang ayah ke kota seberang. Sang ayah hendak melakukan pertemuan di sebuah instansi. Sang ayah hendak rapat di situ. Maka ia meminta anaknya untuk menunggunya di sebuah taman. Tepatnya di tengah taman itu ada kursi berwarna hijau. Duduklah di situ dan tunggulah ayahmu kembali. Jangan kemana-mana, sang ayah berkata demikian. Saudara, hal itu disampaikan kepada anaknya agar seusainya rapat, sang ayah tidak akan kesulitan menemukan anaknya. Karena sang ayah pasti tahu bahwa anaknya berada di taman di kursi warna hijau itu. Nah saudara, beberapa waktu telah berlalu, sang ayah telah usai melakukan pertemuan. Dan pulanglah ayah ini ke rumah. Sampai di rumah, waduh, dia teringat anaknya masih ada di kota seberang. Dia lupa bahwa tadi dia sedang pergi ke kota itu bersama anaknya. Saudara, ayahnya pun bergegas kembali ke kota itu dan hari sudah malam. Setiba ayahnya di taman itu, ia melihat anaknya masih menunggu di kursi hijau sesuai dengan petunjuk sang ayah. Ayahnya ini memeluk anaknya sembari berkata, "Maafkan ayah, ayah lupa. Tetapi mengapa engkau masih berada di sini dan tidak bosankah engkau berada di tempat ini? Dari siang sampai hari sudah malam begini." Saudara, anaknya menjawab ayahnya, "Tadi ayah memintaku berada di sini, dan jika saya beranjak dari tempat ini, lalu ayah datang mencariku, saya khawatir ayah tidak akan menemukanku." Saudara, poin kita pada kisah anak itu adalah tetap taat sekalipun waktu terus berjalan. Dengan kata lain, ketaatannya tidak pada siang hari saja atau sore saja, tetapi juga ketika langit sudah gelap, saudara. Inilah yang dicontohkan Yesus untuk kita, sebuah prinsip taat sampai tamat. Namun ketaatan itu dapat dikatakan taat apabila ada godaan yang seringkali kita sebutnya sebagai pencobaan di dalam hidup kita. Rupa-rupa pencobaan itu banyak macam, dan setiap orang-orang memiliki pencobaannya yang berbeda-beda, saudara. Bermacam-macam cobaan dapat kita temukan juga dengan mudah di dalam perjalanan Yesus. Mulai dari tawaran Yohanes, "Akulah yang harusnya engkau baptis, bukan aku yang membaptis engkau." Yesus tidak menerimanya, walaupun itu keren di depan banyak orang, dan Yesus dapat terlihat lebih hebat daripada Yohanes Pembaptis, bukan? Ada lagi di padang gurun yang kita sebut sebagai 3 cobaan maut si iblis. Ditangkis oleh Yesus dengan mengatakan ada tertulis firman Tuhan sebagai senjata perlengkapan kita untuk menang di dalam pencobaan itu. Intrik pemuka agama yang memancing emosi bahkan sampai merendahkan Yesus. Tetap dengan akal sehat, Yesus menjawab mereka melalui teguran dan nasihat. Sehingga saudara, di Getsemani, angin ketakutan mencoba Yesus untuk membatalkan cawan pahit. Tapi itu pun ia menang karena Yesus mengingat tujuannya datang ke dunia adalah untuk taat, supaya saudara dan saya dapat diselamatkan. Puncaknya dalam Matius 27 ayat 40. Pada ending atau akhir keberadaan Yesus di muka bumi ini. "Ejekan dan tantangan, jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu.
Sederhananya, kalau perkataanmu selama ini benar bahwa engkau adalah anak Tuhan, anak Allah, ayo buktikan kalau kamu tidak bohong. Saudara, ini memancing harga diri bukan? Bagaimana rasanya bisa atau mampu tetapi tetap membatasi diri. Sekali lagi Yesus memilih taat sampai tamat. Karenanya Paulus mengatakan di dalam ayat yang sudah kita baca, Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Paulus memberi tekanan menarik bukan di sini, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tekanan yang begitu kuat. Saudara, Yesuslah contoh untuk kita taat pada segala musim kehidupan kita. Di tengah-tengah kompleksitas dunia yang mencoba menggonjang-ganjing kehidupan kita, seringkali bukan kita bergulat dengan problem-problem itu, tetapi melihat Tuhan, melihat sampai mati di kayu salib, membuat kita harusnya belajar dan berjuang untuk taat di dalam ketaatan yang tidak lekang oleh waktu, dan terus berharap untuk menang atas segala permasalahan. Saudara, marilah kita tetap taat dan setia. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk kesempatan ini, karena firman-Mu menyapa kami di tengah-tengah segala problem kehidupan kami. Tentu tidak mudah Tuhan ketika kami berjalan sendiri. Itu sebabnya kami hendak mengarahkan hati kami kepada Tuhan dan melihat Tuhan berjalan bersama kami di dalam segala cobaan kehidupan ini. Dan Engkau mengajar kami bagaimana memegang tangan Tuhan agar kami kuat taat sampai tamat di tengah-tengah kehidupan yang susah ini. Kami hendak bersuka cita Tuhan, sebab Engkau Allah yang hidup di tengah-tengah kami. Dan kami berdoa Tuhan bagi setiap teman-teman kami yang sedang menyaksikan sapaan gembala pada kesempatan ini. Dimanapun mereka berada, apapun yang mereka hadapi, Tuhan kiranya memberikan jalan keluar, mengingatkan kami, Allah kami jauh lebih besar daripada segala problem kami. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami semuanya sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati setiap kita.